Hai Sobat, pada video kali ini, Sobat Kehidupan akan bercerita di mana ada seorang anak yang kerasukan iblis hitam dan pada akhirnya anak ini dibunuh oleh ibunya. Gimana cerita selengkapnya? Simak ceritanya. Gue mau ceritain tentang satu kejadian yang kayaknya lu berdua bisa lihat ini dendam, bisa juga enggak. Dari seorang ibu ke anaknya dia sendiri, yang bikin anaknya dia sendiri ini sampai mati kebunuh. Gue dapat cerita ini dari teman gue sebenarnya. Ya lu tau lah ya, teman gue yang bisa mengerti hal-hal mistis ini. Iya. Tapi sebenarnya cerita ini juga lu bisa lihat beritanya udah banyak banget. Jadi nama orang yang ada di sini gak gue samarin ya. Oke. Gue mulai dari nah ini, ada seorang ibu namanya Darini, umurnya 50 tahun. Ini nama asli berarti nih? Nama asli. Oke. Darini punya suami. Mereka berdua tuh punya usaha penggilingan beras gitu. Dan anyway emang Darini dan suaminya ini kalau gak salah tuh orang kaya di daerah Indramayu. Nah mereka berdua ini punya anak namanya Charudin, laki-laki umurnya 30 tahunan. Karena suaminya Darini ini atau bapaknya Charudin ini udah tua, jadi Charudin tuh bantuin nyokapnya buat jalanin usaha beras ini. Mapan dong berarti Charudin. Nah hebatnya, bukan hebat juga kali ya, ini kurang ajar sebenarnya. Tahun 2014 Charudin itu udah punya 3 istri Natmoy. Wow. Dan 3-3-nya itu ditaruh di rumah yang sama. Mau tuh 3-3 serumah? Kayaknya sih gitu ya. Setahun kemudian Charudin tuh sering banget ke Jakarta Natmoy. Dia bawa uang banyak dan sampai di Jakarta uangnya tuh habis. Jadi tiap ke Jakarta tuh selalu kayak gitu Charudin. Buat apa uangnya? Nah nanti gue ceritain ya. Sampai si Charudin ini minta ke nyokapnya buat dijual aja tuh sawah yang mereka punya. Jadi mereka punya sawah beberapa petak. Charudin minta nyokapnya buat jual aja sawahnya. Parah banget. Ya ibunya nolak dong. Ya jangan, ini kan kebutuhan kita bla 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 bla. Mereka berantem lah tuh berdua. Nah istri ketiga si Charudin ini udah mulai curiga tuh, karena ngelihat si suami ini suka ke Jakarta kan. Dia ngecek HP-nya Charudin. Ternyata Charudin ini punya selingkuhan Natmoy. Buset, padahal punya istri 3 ya? Iya gila banget kan. Masih ada selingkuhan lagi? Jadi dia punya 3 istri tambah selingkuhan. Wah. Gila. Oke, tenang Natmoy, masih ada yang epic. Istri ketiganya ini ngadu ke ibunya Charudin, si Darini. Si Darini gak percaya. Si Darini ngomong, gak mungkin dia selingkuh. Ngapain juga? Kalau misalkan emang ada cewek lain, kenapa gak dijadiin istri aja? Kata ibunya gitu. Nah setelah itu Charudin dan nyokapnya tuh jadi makin sering berantem gitu Natmoy. Charudin tetap minta tanah dijual, cekcok makin parah banget. Bahkan Darini tuh suka dipukulin sama Charudin. Aduh. Anak mukul nyokapnya sendiri. Sakit anjir. Nah di sisi lain, istri ketiganya Charudin ini ngusut tentang kasus ini. Makin dicari tahu tuh sama dia. Ini selingkuhannya siapa? Dia nyari-nyari segala macem. Dan ternyata ini yang gilanya ya, selingkuhannya Charudin itu cowok. Hah? Dan itu ada di Jakarta. Gila ya. Bangsat. Jadi istrinya 3, si Charudin ini istrinya 3 di Indramayu. Dia punya selingkuhan di Jakarta, Cowok. cowok. Dan duitnya habis gara-gara dia nyamperin si selingkuhan ini terus yang di Jakarta itu. Sakit. Nah itu kejadiannya di tahun 2016. Dan bokapnya Charudin ini meninggal di tahun 2016 itu. Karena keadaan lagi duka, istri ketiganya Charudin ini gak ngelaporin tentang kondisinya Charudin yang kayak gitu, yang selingkuh itu ke ibunya. Baru setelah beberapa lama kondisi udah mulai reda, mau diaduin nih Charudin yang kayak gitu ke nyokapnya si Darini. Nah Charudin tuh udah mulai sadar, kok kayaknya istri ketiga gue udah mulai curiga nih sama gue. Dan lu tahu apa yang dilakukan sama Charudin? Charudin nikah lagi. Sama si cowok ini. Bukan, sama cewek. Untuk yang keempat kalinya. Buat apa lagi, Bi? Untuk nutupin biar dia gak ketahuan kalau dia tuh punya selingkuhan cowok. Sakit. Nah dari situ Charudin tuh mulai berani sama nyokapnya Natmoy. Makin berani. Karena nyokapnya juga gak ngeiyain kemauan Charudin kan. Mungkin karena bokapnya juga udah meninggal ya. Iya. Akhirnya makin berani, dia makin menjadi-jadi. Charudin ini dia ngejual sendiri tuh sawah punya bokapnya. Gila. Setelah itu dilaporin nih sama istri ketiganya Charudin ini
ke nyokapnya, ke si Darini, kalau anak lu tuh suka cowok, dia selingkuh. Di situ Darini masih bilang, enggak, kamu tuh cemburu karena dia habis nikah lagi, katanya gitu. Terus Darini bilang ke istri ketiganya Carudin ini, udah tenang aja, nanti coba ibu yang ngomong. Ditanya tuh ke Carudin sama ibunya, bener nggak kamu tuh emangnya punya selingkuhan cowok? Lo tahu Carudin ngomong apa, Nat? Apa? Carudin bilang, iya sebenarnya dia suka sama cowok, dan Carudin minta ke ibunya buat dimaklumin aja. Waduh. Berarti udah ngaku dia. Ngaku. Dengan posisi dia udah punya istri 4 orang dan anak. Wow. Setelah kejadian itu, Carudin makin sering tuh ke Jakarta. Duit makin banyak kepake, dan bahkan dia maksa ibunya buat nurunin warisan ke Carudin. Jadi minta duit terus, karena duitnya udah banyak yang habis. Ribut gede lah di situ tuh si Carudin sama nyokapnya. Dan di situ Carudin sampai mukulin ibunya sendiri, Nat, Muy. Bahkan sampai ngancem dia mau bunuh ibunya sendiri. Jahat banget sih dia. Ketakutan dong ibunya. Mungkin orang lain ngelihatnya dendam ya, karena ya anak lo udah marah-marah ke lo, udah suka nyiksa lo. Akhirnya si ibu ini kayak dalam tanda kutip dendam gitu. Nah dari situ, Darini tuh mikir, ini kayaknya ada yang aneh sama anaknya dia sendiri. Jadi si Darini ini, dia tuh agak-agak yakin kalau anaknya tuh sebenarnya ada pengaruh dari ilmu hitam. Kenapa kelakuannya kayak gitu? Nah akhirnya di tahun 2016-2017an, Darini tuh coba buat minta bantuan sama orang pintar. Dia ke dukun, tapi dicoba sampai berkali-kali, itu nggak ada yang berhasil, Nat, Muy. Gagal terus. Sampai di tahun 2019, si Darini ini ketemu sama satu dukun, namanya Warsudin. Nah, menurut keterangan Warsudin, benar, di dalam badannya Carudin itu ada iblis. Oh. Dan iblis ini yang bikin Carudin tuh berubah sampai separah itu. Coba dilakuin ritual, sampai 3 bulan gak ada hasil sama sekali. Ternyata, hal ini tuh ketahuan sama Carudin. Dia tahu kalau ibunya tuh pergi ke dukun. Dan kayak mencoba untuk meruqyah dia lah. Terus Carudin ini malah ngedatengin dukunnya. Buat? Jadi si Carudin ini tuh ngedatengin Warsudin, si dukunnya itu ya. Terus dia bilang, kayak, gue gak suka ibu gue ikut campur urusan gue. Lu mau gue bayar berapa? Gue mau supaya ibu gue diem aja. Jadi seolah-olah ibunya ini dibikin gak bisa ngomong, Nat, Muy. Dibikin gak usah ikut campur. Kalau bisa ibunya tuh setengah gila aja lah, biar gak usah ikut-ikutan urusan gue gitu. Nah si dukunnya ngadu ke Darini. Darini makin takut tuh. Ibunya ini akhirnya ngelibatin dukun lain yang namanya Solihin. Nah dia ini katanya secara keilmuan tuh lebih sakti dibanding dukun yang pertama. Diperiksa lagi nih sama si Solihin. Kata dia, si dukun kedua ini bilang, kalau anak lo tuh kena pengaruh ilmu hitam. Makin bingung dong Darini harus apain. Akhirnya karena saran dari si dukun kedua ini, si Solihin ini dijanjiin sama Darini uang 20 juta. Dan dia minta buat anaknya disembuhin, biar lepas dari ilmu hitam. Nah setujulah si dukun ini. Akhirnya dia kerja sama dukun yang pertama. Dan si dukun yang kedua ini, Solihin, itu ngelibatin 3 orang muridnya. Yang satu umurnya 20-an, yang 2 lagi masih belasan tahun, Nat, Muy. Nah karena Carudin udah ngehubungin Warsudin, si dukun yang pertama, buat minta nyokapnya disuruh diem kan. Berarti mereka udah kenal dong. Nah si Warsudin ini ngasih tahu Carudin, ya udah, gue mau dibantuin lo. Cuman kalau lo mau, kita lakuin ritualnya di hutan lindung, ke Gunung Kalong. Masih daerah situ juga, masih daerah Indramayu. Lu datang ke situ, nanti kita lakuin ritualnya buat nutup mulut ibu lu. Tapi ya, kita tahu kan itu sebagai pancingan doang. Nah, selama perjalanan ke hutan, Carudin itu tuh udah diikutin sama si pelaku-pelaku ini, sama Solihin dan murid-muridnya. Carudin masuk ke hutan lindung itu jalan kaki karena nggak bisa masuk mobil. Dia parkir tuh mobil di warung deket situ. Dia turun di jalan kaki. Sampai ke dalam hutan, dan persisnya ke pinggir sungai. Dimulai tuh seolah-olah si dukun ini sama Carudin tuh ngelakuin ritualnya. Tapi dari belakang, Carudin tuh dibunuh secara brutal. Kepalanya dipukul pakai batu kali, pakai batu gede gitu. Dia dibacokin sampai meninggal. Anjing. Duit-duitnya Carudin diambil, kunci mobil juga diambil. Nah,
pasti orang-orang eksekutor ini yang ada 5 orang itu balik ke dekat warung. Ternyata bodohnya 5 orang ini nggak ada yang bisa bawa mobil, Nat, Moy. Lah, terus gimana? Jadi udah mereka bilang kayak titip aja dulu mobilnya di situ ke orang warungnya. Terus Solihin cabut ke rumah dari ini, dia minta tuh uang 20 jutanya. Dibagi-bagi uangnya ke teman-temannya. Ternyata besokannya mayat Necharudin ini ditemuin sama satu orang warga di hutan itu. Ditambah sama keterangan dari penjaga warung kan, yang ngeliat kalau mobilnya ditinggal di situ, terus kayak ada 5 orang tersangka gitu ya. Iya. Ketangkeplah akhirnya si Solihin dan kawan-kawannya ini. Pun dari ini juga. Nah, dari ini si ibu ini ngakunya dia tuh minta buat iblis di dalam badan anaknya itu dibunuh, tapi malah anaknya mati. Akhirnya sejauh ini yang gue tahu, dari ini Solihin Warsudi sama satu orang muridnya Solihin itu ditangkap dan dipenjara. 2 lagi yang masih muda itu masih jadi buron. Ini sebagian ceritanya bisa lu baca di berita. Nah, kalau kata teman gue yang emang orang pintar ini, dia tuh pernah ngobrolin tentang kasus ini sama beberapa teman dia yang memang orang pintar juga. Katanya sih ya, bisa dibilang Charudin ini emang kena ilmu hitam, Nat, Moy. Dan kata teman gue juga, memang ada ilmu hitam yang dipakai sama pelakor buat dituju ke orang-orang yang emang dia mau. Aduh, Nah, kita udah sering dengar juga kan. iya. Dan kalau kata temen gue, dan dari beberapa orang yang diskusi sama dia, ini percaya nggak percaya ya, katanya sih si dukun-dukun ini emang ilmunya tuh sebenarnya tinggi. Tapi karena ilmu hitam yang kena ke Charudin juga udah terlalu tinggi, jadi satu-satunya cara buat ngilangin ilmu hitam ini, ya emang mesti dibunuh. Dan saat itu Charudin udah gak bisa disembuhin. Itu berarti yang ngasih santetnya, kasarannya, peletnya lah ya, itu si selingkuhan yang cowok, Bi. Kemungkinan besar sih gitu ya, Mui. Gue juga menyimpulkan itu dari cerita ini. Tapi sampai, ya mungkin di satu sisi ibunya tuh ngerasa kasihan dan gak tega juga ngelihat anaknya kayak gitu kan. Iyalah. Tapi kalau misalnya ngambil jalan keluar dengan cara ngebunuh anaknya sendiri, kayak tega banget bangsat. Nah itu dia, gue juga sebenarnya masih mikir ini sebenarnya ibunya dendam atau emang beneran pengen nyembuhin anaknya. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari berita-berita nih, kalau yang gue baca, ya pasti kan orang-orang gak akan percaya kalau misalkan si Darini ini pengen nyembuhin anaknya ya. Iya. Pasti orang-orang yang gak mikirin perasaannya Darini ngelihat kalau Darini tuh sebenarnya emang dendam aja sama anaknya sampai anaknya mau dibunuh. Gue juga percaya nggak percaya sih, Bi. Kalau misalnya dari cerita lo, itu bisa jadi ibunya yang kena pelet nggak sih? Jadi ibunya sebenarnya yang dikuasain sama makhluk halus. Wah anjing, gue baru kepikiran juga tuh. Bisa jadi gak sih? Ya kan? Sampai dia tega ngebunuh anaknya sendiri. Jadi balas dendamnya diiringin sama makhluk halus gitu. Semoga dari cerita tadi dapat memberikan hikmah kepada kita semua, betapa buruknya ilmu hitam untuk masa yang akan datang. Sekian dulu. Bantu link, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin.